Dia kan seneng di challenge ya. Jadi kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan matematika gitu, aku disuruh jawab gitu. Oh gitu, itu umur berapa? TK gitu ya. Oh, jadi suka di challenge juga sama papa kayak ini ada challenge matematika ya, gitu karena ya. dia bukan yang ayo kerjain gini gitu. Kayaknya anaknya nggak betah udah gitu ya. Sepertinya karena dari kecil udah sering ditanya-tanyain dan juga dikenalin dengan ya konsep-konsep yang sederhana gitu. Jadi kayak dikaitin dengan hal-hal yang aku lebih ngerti mungkin. Jadi tuh aku lebih terbiasa untuk mikir, ngertiin konsep matematika tuh ya lebih masuk di otak gitu. Maksudnya lebih sering berpikir secara unconscious mungkin. Joshua Solomon adalah finalis dari Clash of Champions by Ruang Guru Season 2 yang kini tengah menempuh pendidikan di University of Oxford, Inggris jurusan Computer Science. Ia telah meraih berbagai prestasi internasional di bidang Olimpiade Matematika seperti Honorable Mention IMO di Jepang, Bronze Medal di ISHO, dan Third Prize di Eropa. Di balik sosoknya yang penuh prestasi, ada sosok orang tua khususnya sang ibu yang selalu menanamkan nilai disiplin, rasa ingin tahu, dan membersamai proses belajarnya. Aku nggak ada plan untuk masuk ke Oxford. Jadi dulu pas aku SMA tuh yang aku tuju sebenarnya lebih ke Singapura ya. Ternyata proses masuk Oxford itu ada tes masuknya. Tes masuk namanya Mathematics Admission Test. Aku lihat-lihat tesnya, oh kayaknya menarik juga nih. Kayaknya aku bisa. Jadi ya udah aku. Bukan takut ya, kamu itu menarik ya. Kita lah takut itu kan lihat tes Math Oxford. Oke. Cukup menarik. Jadi ya udah aku apply aja sih. Waktu itu kayak oh ya udah boleh ke Oxford gitu. Sebenarnya pede menang sih enggak juga. Cuman aku bukan terintimidasi sih karena aku ngelihat orang-orang bahwa peserta-peserta lain itu keren-keren banget dan jago-jago banget. Justru aku mikir permainannya akan jadi seru gitu karena competition-nya bakal jadi lebih menantang gitu. Jadi buat aku sih bikin jadi lebih exciting aja sih. Kalaupun aku kalahnya sama orang keren gitu. Itu kemarin kan yang rame tuh waktu ikut game Multiverse Combat ya, yang numeric logic tuh kamu yang paling pertama bisa selesai. Itu karena kamu pernah ketemu soal serupa atau pakai trik-trik gimana, itu gimana ceritanya bisa jadi yang pertama selesai? Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang seputar motherhood, self-development, and career. Dan episode kali ini sangat spesial karena bagi kalian yang nonton Clash of Champions Season 2 dan biasanya nanya nih, ini parenting anak-anak COC tuh gimana ya? Kali ini kita menghadirkan top 6, salah satu top 6 COC Season 2, yaitu Joshua Solomon, tapi bersama juga dengan Mama Selvia. Selamat datang, makasih banyak. Halo, makasih Joshua, Mama Selvia udah datang. Ini soalnya pas banget ya, kita undang Joshua langsung, tapi karena biasanya teman-teman penasaran parentingnya gimana sih, kok bisa sepinter ini anak-anak COC, langsung kita hadirkan Mama Selvia ya. Khususnya Joshua ada juga banyak netizen yang request gitu karena ini kemarin kalau ngikutin COC ya keren banget lah performance-nya. Apa kabar Tante? Apa kabar baik, Joshua? Baik. Sekarang bentar lagi akan balik ya ke Oxford ya. Bentar lagi. Udah mau mulai kuliahnya. Oke, berarti nanti kalau udah balik ke Oxford biasanya langsung sibuk shutdown gitu atau gimana tuh? Iya, sepertinya bakal sibuk sih kuliahnya karena cukup padat ini satu termnya. Oke, kita mulai dari mungkin pertanyaan unik ya. Nama kamu kan cukup unik ya, Joshua Marvel Solomon. Boleh tanya ke Mama nggak nih, ada arti khusus nggak dari nama yang dikasih Mama? Sebenarnya kita nggak terlalu ini arti khusus gimana ya, tapi Joshua itu kan artinya Tuhan penyelamat gitu ya. Kalau dalam Kristiani ataupun di Muslim juga ada Yusua ya, penerus Nabi Nabi Musa gitu. Jadi oh ya namanya bagus nih gitu. Kalau Marvel itu kan singkatan dari nama bapaknya, nama tengahnya Max sama Selvia. Oh ya udah Marvel aja. Oh iya dicampur, gitu, bener-bener. Jadi kalau Sulaiman ya nama raja juga, nabi juga, karena nama keluarga tuh Sulaiman. Nah terus waktu itu pernah di tahun berapa ya, 99 atau 2001 lah. Waktu itu ada nama akhir belakang tuh di akte kayak dihilangin gitu.
di sepupunya dia. Oh. Jadi kayaknya nggak boleh ikut nama orang tua apa gimana. Akhirnya ya udah kita sepakat pakai nama Solomon gitu. Jadi sebetulnya nama keluarga Sulaiman jadi Solomon gitu. Iya, nama adalah doa ya tante. Terus nih pengen tanya dulu ya, kan kalau ngeliat Joshua tuh langsung matematika karena Olim matematika, terus di Oxford juga computer science. Cuma di luar itu sebenarnya ada hobi lain gak sih yang jarang di-share? Karena kalau di Instagram nih, kalau katanya anak-anak COC habis tayang suka goib, susah dikepo gitu. Kalau hobi sih yang dari dulu sampai sekarang aku masih lakuin mungkin musik ya. Karena dari dulu, dari kecil aku udah belajar musik dan ya emang suka aja gitu, seneng dengerin dan juga main musik gitu, terutama piano. Tapi kalau performnya keren banget ya. Tapi kalau untuk hobi-hobi lain sebenarnya banyak. Aku hobi yang kayak sebentar aku suka gitu, maksudnya aku lakuin tapi nggak jangka panjang gitu aku lakuin sampai sekarang. Contohnya dulu tuh aku seneng banget origami gitu, yang kertas lipat. Aku sering ngelipet-lipet kertas gitu. Terus habis itu dulu juga sempet aku kayak nyoba-nyoba cardistry. Pernah dengar gak? Yang Cardistry apa tuh, Jos? Dimain-mainin gitu. Kayak gimana tuh? Jadi kayak boleh diceritain? Pakai kartu yang 52. Terus habis itu dimain-mainin kayak yang terus habis itu di trik yang di gimana ini? Yang kayak di film-film gitu ya? Yang diginiin. Ya mungkin agak identik dengan sulap gitu sih. Keren sih, unik jarang-jarang. Iya, cuman aku nggak lakuin jangka panjang gitu sampai sekarang gitu. Iya, tapi keren sih. Dan kemarin perform piano kan, gitu. Ini kan kita di Bos Mama ya, Mama Selvia, dan pasti banyak yang penasaran ya untuk sampai ke sekarang kuliah di Oxford, menang banyak Olimpiade Matematika. Bahkan kemarin ya kita lihat sendiri performance Joshua di COC kayak gimana. Tapi di sini pengen kayak a bit personal, kita looking back ke belakang kali ya. Mungkin Mama kalau diceritain seperti apa sih childhood Joshua dulu hingga membentuk yang hingga sekarang, karena Joshua juga bertiga ya, kakak adik gitu. Mungkin boleh diceritain Mama. Kalau menurut saya Joshua waktu kecil tuh nggak sulit untuk diatur anaknya. Jadi nggak sulit sebenarnya. Jadi ya seperti anak-anak yang biasa. Cuman dia memang aktif, suka explore. Jadi misalkan di ruangan ini, misalkan ada di satu ruangan dia lihat ada buku, dia lihat-lihat buku gitu ya. Terus itulah lihat ada kertas melipat ya, senang lipat-lipat gitu, atau apa bertanya gitu. Jadi memang nggak yang nakal, usil apa segala gitu, enggak gitu. Anaknya oke lah, masih ya seneng gitu untuk explore atau bertanya sesuatu atau apa ya. Kayak gitu sih. Jadi kan juga Joshua sharing sempet banyak juga ya hobinya. Tapi kapan titik di mana Mama ngeliat ini kayaknya Joshua ada minat lebih di matematika sampai ya ikut Olimpiade? Kan itu kayak sesuatu yang going the extra mile ya, bukan by default sekolah, tapi kayak ekstra, berarti usaha lebih. Itu di titik mana Mama? Saya lihat dia tuh waktu kecil tuh anaknya memang cepat untuk belajar sesuatu tuh, cepat gitu. Dia misalkan udah begitu bisa baca, maksudnya kita kenalin huruf, lalu kita kenalin babi bu bebo caci cu ceco dadi du dedo, dia udah langsung dikasih huruf S, dia berarti sasi su seso. Dikasih huruf M berarti dia mami mu memo. Berarti ininya langsung dia bisa sendiri gitu. Nah, matematika pun dia gitu angka, kita kasih tahu berhitung, hitung-hitung, nyusun ke bawah, atau bilangan melompat, atau pada saat teman-temannya belum tahu. Pola gitu mungkin. Pola-pola. Pattern. Ya, pola bilangan, terus. Jadi pada saat temennya mungkin belum paham tentang pecahan, saya cerita nih, kalau kue kita bagi 2, ini artinya setengah 1/2 apa ya, kayak gitu-gitu dia jadi udah dikaitin cepet, sama hal-hal sehari-hari ya. Betul. Nah, dia kan seneng di challenge ya, dia seneng tuh. Kadang-kadang kita dalam perjalanan sambil ngobrol, sambil cerita, kita kasih itu misalkan pertanyaan-pertanyaan, lalu dia seneng kalau disuruh bisa tebak. Jadi waktu itu papanya sampai bilang, ini Profesor Motomiti kata papa. Ya Joshua, ayo tebak begini. Dia seneng kayak gitu. Jadi kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan matematika gitu, aku disuruh jawab gitu. Gitu. Itu umur berapa?
Nggak tahu dari berapa. TK gitu ya. Oh, TK, jadi suka SD. di challenge juga sama papa Iya. kayak Iya. ini ada challenge matematika Ya, gitu karena ya. dia bukan yang apa, ayo kerjain gini gitu. Kayaknya anaknya nggak betah udah gitu ya. Jadi hal yang kayak gitulah berupa ngomong-ngomong, terus permainan, terus dia kayak tertarik gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Nah, kita tahu ini anak kayaknya seneng gitu ya. Hobi dengan angka, hobi dengan eksperimen gitu. Tontonan juga di TV gitu, dia bukan sekedar film kartun. Jadi waktu awal-awal Oh kelas iya, 1 apa 2 tuh? ya. Jadi ada film apa sih, eksperimen apa gitu nama Waktu itu acaranya. ada channel namanya Da Vinci Learning, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Oh serius? Ini bener-bener beda generasi deh. Kayaknya generasi aku nggak tahu. Aku juga lupa itu sebenarnya sampai kapan ya aku nonton itu. Terus itu Cuman kayak apa acaranya, Jos? di dalamnya sebenarnya banyak program-program yang kayak ada eksperimen, ada menjelaskan suatu konsep sains tapi untuk anak-anak gitu. Sebenarnya aku dulu nonton mungkin nggak terlalu ngerti gitu, cuman ya tertarik aja gitu nonton, ya cukup seru gitu. Jadi kayak kalau aku tangkap nih emang kayak dibikin fun ya, dibikin gamification, dan kayaknya peran orang tua juga ya, mama dari papa juga suka kasih games terus Ya, dikaitin kasih sama game. hal sehari-hari, dan tontonannya bukan kartun ya, nontonannya berat Nggak, tapi banget. masih nonton kartun kok. Masih nonton ya, Ya, oke. dia karena dia seneng baca juga. Dulu waktu kecil malah sering rebutan buku sama kakaknya. Oh, Jadi gitu. dia misalkan dia baru TK, kakaknya kelas berapa, kelas 2 gitu ya. Beda 4,5 tahun sih, kelas 3, kelas berapa gitu. Nah, dia kok kakaknya punya buku, dia suka baca, ambil kakaknya mau baca, jadi ribut. Keren banget sih jadi ada rebutan buku. ributnya. Iya. Ya, ada kayak gitu. Tapi senang main juga, main susun-susun misalkan ya. Balok-balok gitu ya, kamu juga suka gitu. Bicara tadi kan mama mention kakaknya Joshua ya. Kakak Joshua kan perempuan dan bidangnya kayak beda deh, kuliahnya di hukum ya. Hukum. Ya. Hukum UI. Nah, tapi boleh diceritain gak mama gimana cara, kalau Joshua tuh minatnya lebih di matematika dan nanti emang arahnya ke sana. Tapi kalau kakaknya Joshua berbeda itu gimana membedakan, bisa tahu ini minatnya tuh beda-beda, hint yang ditunjukin tuh apa? Sebenarnya kalau menurut saya kasih kesempatan sih ya, kasih dia opportunity untuk coba sesuatu, misalkan mainan. Kalau si kakaknya misalkan dikasih mainan susun-susun, balok-balok, nyusun-nyusun ini dia nggak terlalu senang. Kalau Joshua lebih senang. Kalau kakaknya mungkin mix and match antara, mungkin karena cewek pakaian ini gitu ya, lebih ke ini. Atau kita bikin main misalkan kakaknya mungkin dulu waktu kecil sedikit bawel, makin gede emang nggak terlalu bawel, seneng ceriwis dikit, namanya anak cewek gitu ya. Oke, sekarang Cici kamu mau jadi apa? Jadi pembawa acara gitu atau apa? Nah, terus dia gitulah, dikasih kayak mic kan. Nah, kamu ini, jadi kayaknya kita tahu dia lebih ke bukan ke yang STEM gitu. Kalau Joshua lebih ke STEM kan, science, teknik, math gitu ya. Terus itu kan proses juga ya waktu SD, sekolah, terus juga ikut olimpiade. Boleh diceritain gak awal mula akhirnya terekspos ke dunia itu tuh gimana? Karena jujur ya, Mama Joshua, sebenarnya dunia olimpiade itu kan kemarin juga respon netizen kalau ngeliat Clash of Champions itu kan ngeliat ini kok ada ya circle orang-orang yang dan circle itu aja kan, kamu udah kenal kan beberapa peserta dari olimpiade, jadi masih baru gitu bagi teman-teman, kayak emang berarti mulainya gimana gitu. Aku pribadi bukan anak olim ya, tapi adik-adikku sempat gitu. Nah, awal mulainya gimana Joshua? Awalnya itu sebenarnya dulu pas aku masih SD kelas 2 itu di sekolah aku tuh ngadain open house. Jadi di open house ini tuh ada salah satunya ada lomba matematika gitu. Dan ya akhirnya aku daftar. Waktu itu kayaknya ada 2 ya lombanya, yang ada 2 sekolah. Jadi satu sekolah aku sama satu lagi sekolah sebelah, bukan sebelah maksudnya sekolah lain. Tetangga. Dan dua-duanya aku daftar lomba matematikanya dan ya akhirnya menang gitu, juara 1. Juara 1 langsung, keren banget. Dan ya mungkin awal mula lomba matematika dari situ sih ya. Terus habis itu ya aku jadi
sama sekolah tuh didaftarin lomba kangaroo namanya. Kangaroo. Ya, jadi di situ aku juga pas pertama kali aku lomba, akhirnya aku menang top 1% atau gimana gitu ya. Jadi aku ngelihat dari lomba-lomba itu kalau sebenarnya menarik juga gitu soal-soalnya, dan karena di lomba-lomba itu kan kita disuruh untuk mikir gitu, dan lebih aku ngelihatnya kayak lebih seru daripada pelajaran di sekolah gitu, karena soal-soalnya lebih unik dan lebih baru aja gitu, jadi lebih bikin mikir, dan kalau misalnya sekalinya dapet tuh jadi kayak cukup seneng gitu. Makanya dari situ sih aku mulai tertarik, dan ya akhirnya sampai di SD tuh aku ikut OSN, tapi belum nyampe nasional. Aku pertama kali nyampe nasional tuh di SMP aku OSN sampai nasional dan menang medali perak. Dan ya udah di SMA jadinya aku lanjut Olimpiade Matematika, dan di nasionalnya menang medali perak, dan akhirnya pelatnas baru lolos untuk delegasi Indonesia di IMO, International Mathematical Olympiad. Gitu. Iya, keren banget sih ini karena tapi aku penasaran Jos, kan pas awal ikut lomba itu kan bukan sesuatu yang kita pelajarin di sekolah ya, soalnya beda lagi, jadi kayak harus latihan lagi. Waktu itu belajarnya gimana? Kayak nggak bingung ya? Ini aku belajar dari mana ya soal kayak gini? Jujur dulu pas pertama kali lomba aku belum terlalu banyak belajar sih ya, karena tahu-tahu bisa gitu. Iya, bukan tahu-tahu bisa. Ya. Sepertinya karena itu tadi aku pas dari kecil udah sering ditanya-tanyain dan juga dikenalin dengan ya konsep-konsep yang sederhana gitu. Jadi kayak dikaitin dengan hal-hal yang aku lebih ngerti mungkin. Jadi tuh aku lebih terbiasa untuk mikir, ngertiin konsep matematika tuh ya lebih masuk di otak gitu. Maksudnya lebih sering berpikir secara unconscious mungkin tentang matematika itu. Jadi untuk lomba-lomba pertama mungkin kayak gitu. Tapi ya karena akhirnya aku ngelihat itu cukup menarik, baru aku lebih dalam pelajari lagi gitu ke belakangnya. Nah boleh nggak nih? Mungkin penasaran juga ya orang ini exactly gimana ya? Kasih contoh nggak di dulu? Kalau kamu inget ya, mungkin Mama juga kalau inget contoh di soal-soal yang dikasih gitu sehari-hari, biar kamu ngerti konsepnya relate sama kehidupan sehari-hari. Ada yang kamu inget nggak? Mungkin dulu tuh salah satu, kan tadi diceritain kalau misalnya kita lagi di perjalanan di mobil gitu, misalkan kita ngobrol-ngobrol, aku dikasih soal gitu. Contohnya yang paling sering itu mungkin, maksudnya yang paling aku inget mungkin kayak contohnya kecepatan mobil gitu, kayak kecepatan mobil jalan segini. Kalau misalnya kita mau jalan berapa kilometer, itu kira-kira butuh berapa lama? Itu kan ya sederhana aja. Atau mungkin kayak dua mobil, yang satu jalan segini, yang satu jalan segini, jaraknya berapa gitu. Nanti dihitung kapan nyusulnya atau apa gitu contohnya. Terus itu lagi liburan keluarga di mobil nanya gitu ya? Iya, lagi banget. Sebenarnya bukan kasih sesuatu yang susah buat dia sih, karena dia seneng kan ditanya gitu, terus dia mikir begini ya gitu kan, bukan nih gini atau begini ya, pinter gitu. Coba lagi misalkan, ya itu sih cuman awalnya doang untuk kita ngecek ternyata dia ini seneng akan hal-hal about math gitu ya. Dan itu direlate sama ya sehari-hari. Jadi aku nangkepnya tuh nggak harus nunggu kayak ayo kita kerjain soal yuk math kayak gini. Iya. Tapi justru gitu. Kayak gimana misalkan, Mama? Berarti Joshua nih lebih kepada stylenya waktu itu diajak untuk belajar benar-benar atau bagaimana stylenya? Dia belajar mau, tapi bukan yang misalkan ayo harus les ini tiap hari pelajari ini diulang-ulang gitu. Dia nggak terlalu seneng yang gitu. Jadi tapi kalau hal-hal yang menantang, butuh dia mikir, butuh dia ini, ya dia senang gitu. Aku juga keinget dulu gara-gara aku punya kakak, mungkin kayak karena nggak tahu sih, dulu aku agak kompetitif gitu sama cici aku. Jadi aku tuh pelajaran-pelajaran yang kakak aku pelajari kayak terutama matematika gitu, aku jadi kayak penasaran juga gitu. Makanya aku mungkin jadi kayak
pengen ngerti juga, dan ya itu jadi bikin aku penasaran aja sih gitu. Oh, di sibling dynamics ini privilege anak kedua ya, Mama. Jadi ada kelihatan kakaknya udah ngerjain apa, diintip-intip gitu ya, yang bagian matematikanya tadi ya. Oke, ini berarti kan salah satu habit berarti keluarga yang ada supaya menumbuhkan rasa penasaran ya dari kecil. Nah, ini kan Joshua banyak banget ya kalau aku lihat prestasinya dari tadi ya Olimpiade, dari nasional hingga internasional, terus juga masuk Oxford. Nah, mungkin boleh di-share nggak dari prestasi-prestasi yang kamu dapatkan, apa nih yang kerasa banget dukungan mamah tuh menginfluence kamu supaya bisa meraih prestasi ini? Kalau dukungan mamah itu, Mami selalu kayak ngasih aku kesempatan untuk explore apa yang aku suka. Jadi kayak contohnya piano itu kan aku awalnya ya belajarnya pas waktu itu ditemenin Mami kayak ngeles waktu itu, belajar piano, dan ya selalu dibantuin. Dulu tuh aku kayak nggak terlalu ngerti, Mami yang kayak oh ini kan kayak scale-nya C D A B C dan sebagainya gitu. Ya itu kalau misalnya matematikanya juga Mami tuh dulu sering jelasin konsep-konsep dasarnya. Jadi kayak contohnya yang tadi kayak tentang pecahan, jadi kayak dibagi 2 jadi setengah. Lalu kayak kalau misalnya dibagi 2 lagi itu bisa jadi setengahnya dibagi 2 jadi 1/4 gitu. Itu kan ya dari hal-hal yang kecil kayak gitu yang aku penasaran dan dikasih untuk bisa aku pikirin lagi. Itu kayaknya dari hal-hal kecil seperti itu aku jadi bisa lebih ngerti dan jadi suka juga, karena nggak dibikin sulit untuk aku mengerti itu gitu. Ini berarti emang penting banget peran Mama Selvia untuk stimulasi ya itu ya. Kalau sekarang kan anak saya kecil ya, masih kecil, ngomongnya stimulasi terus. Tapi ini real stimulasi tuh nggak hanya pas anak 1000 hari pertama aja, tapi kayak along the way dia makin gede tuh ya. Dengan pertanyaan tadi, berarti kita juga sebagai ibu harus terdepan ya, kreatif kita ya Mama kreatif, ya. Bener. Gimana caranya jelasin, gimana caranya bikin dia berminat ya. Nah, kalau kamu boleh sharing nih satu value yang menurutmu melekat banget nih di keluargamu, itu apa tuh Josh? Kalau untuk value yang aku lihat juga dari papa mama aku, dari orang tua aku, mungkin mengandalkan Tuhan. Jadi ada ayat di Alkitab yang bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan itu aku beneran ngelihat di papa mama aku, kayak mau menghadapi tantangan, mau dalam keadaan yang mungkin bisa dibilang diberkati gitu, mereka tetap mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur gitu. Jadi itu ya menurut aku melekat sih di aku, dan ya jadinya aku berusaha untuk melakukan itu juga. Gitu. Kalau dari Mama, perspektif Mama nih, apa menurut Mama value yang ingin Mama tanamkan di keluarga? Ya itu, karena kayaknya keluarga kami pengennya anak-anak juga tetap dekat sama Tuhan, seperti yang tadi Joshua bilang sih, mengandalkan Tuhan. Jadi saya selalu bilang kalau oke, kamu pinter, kamu berbakat, tapi itu semua dari Tuhan gitu. Kalau bukan karena Tuhan yang kasih kamu, ya bukan apa-apa. Jadi bukan karena kamu pinter, tapi karena memang diberi talenta. Memang kita berusaha, kita harus rajin, kita harus ini. Tapi jangan lupa gitu, berterima kasih juga sama Tuhan gitu. Iya, luar biasa sih, karena itu humble us down juga ya. Dan dulu tapi kan kalau tadi ceritanya tentang belajar, terus kayaknya semangatnya tuh ngulik-ngulik soal matematika. Nah itu main-mainnya gimana Jos? Atau kamu melihat itu sebagai main-main kayak waktu kecil tuh gimana kamu ngedefine ini main-main sama? Karena kan itu ya kadang dibilang ini anak cewek-cewek belajar terus ya apa gimana ya? Enggak sih, sebenarnya aku juga main-main juga sih dulu. Ya biasa aja, kayak seperti anak biasa, kayak aku main iPad gitu contohnya, atau yang aku juga suka itu kan main bikin-bikin balok-balok gitu, yang kayak Lego gitu. Menurut aku kan itu seru, tapi kayaknya juga cukup muter otak gitu untuk problem solving gitu ya. Problem solving. Jadi
Ya sebenarnya normal-normal aja ya. Gimana aku dulu? Normal aja sih kayak anak-anak. Nggak sekutu buku itu kok ya, kayak orang udah belajar mulu enggak karena emang tetap main-main kalau ada teman atau sepupu atau apa. Main tetap biasa, gelaran di bawah kayak biasa aja gitu. Tapi soal belajar nggak harus di-push banget, udah ada rasa curiosity itu ya dari yang udah dibangun. Next pengen tanya pengalaman Joshua masuk Oxford University nih, karena kan ya kita tahu Oxford lah ya, siapa yang nggak tahu, one of the best schools in the world. Dan kamu masuk pakai beasiswa ya? Iya benar. Ya beasiswa apa kalau boleh tahu? Aku beasiswa Indonesia Maju. Oke. Nah, perjalanan ke Oxford tuh emang itu sesuatu yang dari dulu kamu udah plan. Jadi mungkin misalnya dari SMP aku mau masuk sekolah di luar negeri nih. Itu diarahkan dari orang tua atau bagaimana tuh, Josh? Sebenarnya enggak sih. Aku enggak ada plan untuk masuk ke Oxford. Jadi dulu pas aku SMA tuh yang aku tuju sebenarnya lebih ke Singapura ya. Jadi kayak NUS gitu. Karena kan aku dulu juga udah ikut Olimpiade ya. Dan aku tahu kalau misalnya aku menang Olimpiade dan sampai ke internasional tuh kemungkinan diterima di NUS gitu kan. Jadi emang tujuan aku dulu tuh NUS. Nah tapi kebetulan karena aku ada di program beasiswa tadi, program beasiswa Indonesia Maju. Jadi aku dibolehkan untuk memilih pilihan mandiri gitu kan. Jadi kamu apply beasiswanya dulu? Iya, jadi beasiswanya itu ada program persiapannya gitu sebelum apply kuliahnya. Baru tahu, berarti itu apply ke beasiswanya dulu itu di SMA? SMA, kelas 10 naik ke 11. 10 naik ke 11 udah apply BIM ya? Terus habis itu gimana? Lalu ya udah jadinya aku ngeliat-liat lagi nih, kalau pilihan mandiri kira-kira apply kemana gitu. Nah kebetulan juga dulu tuh aku udah pernah ujian A-level. Jadi A-level itu kurikulumnya Inggris gitu kan. Aku ujian dan karena aku udah punya A-level ini, mikirnya kayak gimana kalau pakai aja gitu kan. Jadi kita cari yang di Inggris, kira-kira mana yang bagus. Jadi ngelihat Oxford nih. Dan juga aku cari-cari Oxford itu masuknya gimana gitu kan. Dan ternyata proses masuk Oxford itu ada tes masuknya. Tes masuk namanya Mathematics Admission Test. Itu salah satu jalur aja atau banyak? Enggak, itu emang jalurnya dari situ. Emang semua yang masuk? Untuk computer science ya. I see. Kalau untuk computer science ada tes matematika itu, dan aku lihat-lihat tesnya, kayaknya menarik juga nih, kayaknya aku bisa. Jadi ya udah aku. Bukan takut ya, kamu ini menarik ya? Kita lah takut itu kan lihat tes math Oxford. Oke. Cukup menarik. Jadi ya udah aku apply aja sih. Waktu itu kayak ya udah boleh ke Oxford gitu. Oke, nah berarti itu kamu pas ini kan berarti privilege banget ya bisa dapat bimbingan istilahnya ya pas masuk beasiswanya untuk masuk ke univ-univ lain. Nah, mungkin kamu kan berarti udah selangkah di depan nih ya, udah kepikiran buat daftar beasiswa dulu. Apa yang kamu lakukan? Emang udah persiapan dari SMP? Terus prestasi-prestasi apa yang emang kamu kumpulin supaya bisa meningkatkan kemungkinan keterima beasiswanya gitu? Oke. Kalau untuk prestasi yang aku pakai untuk beasiswa ini sih kebanyakan dari kompetisi matematika juga ya. Yang dari SMP aku menang dan juga yang SMA aku ikutin itu bisa dipakai untuk beasiswanya. Dan ya kebetulan yang cukup menguntungkan buat aku juga itu adalah pengalaman aku di lomba matematika itu membuat aku jadi bisa lolos juga di seleksi Oxford itu kan. Karena tesnya tadi matematika juga, jadi kayaknya cukup menguntungkan. Ya puji Tuhan gitu, maksudnya ada jalurnya kayak gitu. Dan itu nggak plan ya, Mama? Kalau dari jawaban Joshua berarti emang bukan Mama yang kasih tahu nanti kamu masuk ke kuliah di luar negeri di sini, enggak ya? Jadi Joshua sendiri yang explore ya, Mama? Saya kasih kebebasan sih dia mau kemana gitu ya. Jadi memang mungkin kita kan juga udah lihat-lihat nih top university tuh mana aja gitu ya. Ini ranking university gitu. Yang nggak jauh ya di Singapura. Terus dia juga mau coba apply misalkan di Amerika. Nah, kita masukin juga. Tapi akhirnya dia tertarik lihat tadi yang dia cerita itu. Jadi baru makanya udah mepet mau deadline baru mau coba Oxford gitu. Ini kayaknya dia tertarik mau coba ininya gitu. Ya akhirnya
dari beberapa yang diterima, kenapa kamu akhirnya pilih Oxford? Karena rankingnya ya? Iya. Karena ranking dari university. Ya, dan karena reputasinya udah bagus itu, maksudnya kan namanya Oxford ya. Kalau misalnya bisa, why not? Gitu. Dan akhirnya memang dari BIM itu sendiri pun memilihkan Oxford buat dia gitu. Karena mungkin ranking dan nggak banyak mungkin calon mahasiswa yang diterima di Oxford tuh waktu itu dari para calon BIM cuman Joshua satu sendiri gitu yang ke Oxford gitu. Jadi ya udah. Angkatannya ya, luar biasa. Jadi dapatnya Oxford dan memang kebetulan rankingnya oke, ya udah dia memang go ke sana gitu. Iya, keren sih. Berarti syarat masuk ke undergraduate Oxford Computer Science tuh apa aja sih? Kan kalau aku familiarnya S2 di US kita harus ngasih essay ya tentang our objective, motivasi kita. Kalau di Oxford apa? Selain ternyata kalau computer science ada tes matematika lagi. Iya. Jadi tentu saja kirimin kayak essay juga, ada essay. Jadi personal statement sebenarnya. Disuruh bikin satu essay yang menjelaskan tentang diri kamu dan motivasi untuk belajar jurusan itu gitu. Nah, terus habis itu di application itu ada juga disuruh recommendation letter, biasanya dari guru. Terus kalau qualification-nya itu sih tadi kayak contohnya A-level atau bisa juga IB gitu. Tapi kebetulan kurikulum nasional itu nggak diterima. Jadi makanya kebetulan aku udah pernah ujian A-level. Jadi ya dipakai aja di situ. Dan aku waktu itu harus ngambil ujian A-level sekali lagi karena butuh 3. Aku baru ambil 2, jadi aku ambil sekali lagi. 3 kali? 3 subjek gitu. 3 subjek. Yeah. Kebetulan sekolahnya kan kurikulum nasional, jadi dia ambil ujian sendiri gitu. Ujiannya di luar sekolah gitu. Jadi emang harus extra mile ya. Terus mungkin ya ada tes Inggris ya, tes bahasa Inggris. Aku ambil IELTS waktu itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Banyak banget sih ya. Apalagi ya tadi sekolahnya Joshua tuh ya kurikulum nasional. Kurikulum nasional. Tapi ya berarti ya itu kalau pengen kuliah di Oxford, apalagi di undergrad ya harus ambil lagi tes-tes lain. Jadi waktu untuk persiapannya tuh super panjang. Cuma itu gimana ceritanya kamu mepet dengan deadline? Untungnya udah cicil tesnya ya dari jauh-jauh hari ya. Iya. Jadi cerita yang tadi aku ngelihat Oxford sebenarnya admissionnya kayak gimana itu di bulan September ya. Dan deadline-nya tuh untuk application-nya Oktober. Jadi kayak sebulan. Serem banget. Ya, tapi untungnya aku udah punya beberapa qualification. Dan jadi waktu itu lebih fokusnya ke bikin essay-nya dan nyari recommendation-nya kan. Dan kalau untuk tesnya itu di sekitar Oktober juga. Ya, jadi kayak sebulan itu ya aku fokusnya ngelengkapin application-nya. Dan ya untuk qualification A-level-nya karena 2 aku udah punya, jadi tinggal persiapan untuk 1 lagi. Ya itu nanti setelah application-nya gitu. Jadi ya 1 bulan itu lebih ke fokus ngisi apa aja sih yang perlu dilengkapin di situ gitu. Iya, jadi meskipun mepet udah ada tabungan-tabungan ya dari sebelumnya. Jadi ini kayaknya buat teman-teman yang mau daftar ke universitas mau mepet pun nggak bisa ya. Kita harus udah cicil-cicil dia, termasuk cicil prestasi ya dari kecil, karena itu yang akhirnya juga jadi qualification buat masuk. Nah ini kalau misalnya Joshua pengen share aja ya. Tapi kan kalau essay nih, kalau pengalaman pribadi aku tuh butuh kayak merenung banget kayak apa yang aku tulis di essay perlu direvisi berkali-kali. Nah itu tapi menurutku konteksnya aku buat masters waktu apply di MIT. Jadi aku ngerasa udah banyak pengalaman nih dari pengalaman kerja. Nah ini kan undergrad ya. Berarti kamu essay-nya tuh menceritakan why kamu as a high schooler dengan apa motivasi yang ada. Boleh gak di-share the essay that got you in tuh karena apa yang kamu share? Karena mungkin kadang teman-teman bingung mau ngomong apa ya. Jadi kalau ke Oxford tuh aku cari sebenarnya yang mereka mau lihat dari essay kita adalah kenapa kita mau belajar itu dan
bukti bahwa kita memang passionate tentang subjek itu gitu. I see. Jadi yang aku tulis di esai aku mainly adalah pengalaman aku kayak, kan aku prestasinya kebanyakan di matematika. Iya. Dan di matematika bagaimana aku akhirnya bisa kayak mengenali komputer, dan juga kenapa aku tertarik untuk belajar komputer gitu. Kayak contohnya awalnya aku belajar coding itu di tahun berapa ya, pas COVID gitu. Aku ikut sebuah course coding gitu, dan ya aku ngelihat menarik nih karena logika yang aku pakai di lomba matematika itu bisa kepake nih di coding gitu. Jadi kayak aku cerita bagaimana aku ngelihat kesamaan keduanya, dan ya gimana aku pengen untuk belajar lebih dalam lagi gitu mengenai ini gitu. Jadi diliatin the passion kamu terhadap subjek itu, dan bahkan kamu kaitin sama experience kamu yang real ya. Nah, Mama tadi kan dari tadi kayak banyak banget perjuangan Joshua, dalam arti ikutan lomba, terus daftar A-level, ikut tes sana sini, nyari tahu info, itu kan banyak banget ya prosesnya ya Mama. Nah, bagaimana waktu itu Mama menemani dan mendukung Joshua ya dalam perjalanan supaya ya bisa melewati momen-momen yang lumayan banyak pressure ini? Kayak dari kecil sih kalau dia lomba saya pasti anter. Ya, terus kasih dia semangat, pasti bisa. Terus waktu persiapan untuk dapetin beasiswa dan itu tuh tuntutannya kan juga banyak ya. Jadi nggak serta-merta bahwa anak yang berprestasi nasional atau internasional automatically dapat nih beasiswanya, udah terjamin gitu. Nggak juga pasti ya. ada seleksinya gitu kan. Ada persyaratannya, ada seleksi berkali-kali gitu. Jadi ya paling kita ingetin dia, motivasi, harus bantu ingetin gitu ya. Terus kalau dia perlu tes, misalkan tes IELTS, tes ini, tes temenin, antar gitu. Paling itu yang bisa kita ini sih ya. Ya kadang anterin, doakan, dan kasih semangat gitu. Karena yang jalanin kan dia ya. Pernah nggak ada momen dimana Joshua ya overwhelmed atau capek nih gitu, terus Mama yang motivasi? Ini ada nggak sih momen kayak gitu? Kok kayaknya udah drive-nya udah tinggi banget gitu, Jos? Kelihatan capek sih ada lah ya. Kadang-kadang dia, sampai ketiduran nggak ini, karena mungkin selain tugas sekolah kan ada. Oh iya, ya, masih ada sekolahnya. Tugas sekolah, kadang-kadang kayak ada kepanitiaan di sekolah dia ikut. Lalu persiapan untuk ke luar negeri kan otomatis harus ada tes IELTS. Terus waktu itu pernah mau apply ke Amerika, jadi dia ada SAT. Terus ini untuk ke Inggris ini kan kayak harus punya sertifikat A-level ya. Sedangkan kurikulumnya kan nasional, jadi otomatis dia harus belajar A-level. Jadi dia nggak ngeles A-level, enggak. Jadi dia beli buku sendiri online. Nggak les itu ya, enggak. Mama? Jadi dia beli buku sendiri online dan dia belajar untuk supaya bisa ikut ujian. At least 3 mata pelajaran itu ada nilainya harus berapa? A star AA. A star AA. Itu gitu. tinggi, nilainya juga tinggi lagi ya. Jadi kan otomatis banyak tuntutannya, saya tahu dia banyak gitu ya. Tapi kalau dia kadang-kadang kelihatan sih dia capek, dia kayaknya akhirnya main-main aja gitu kan, udah stres. Ya udah, kita paling kasih kesempatan dia untuk istirahat, kasih kesempatan dia main, tapi motivasi lagi. Nih buruan nih, udah mau ujian lagi nih A-level, udah dibaca belum bukunya? Karena dia nggak ngeles kan. Jadi ya udah, dia beli buku, dia baca-baca, paling kita ingetin, udah mau ujian, udah bisa belum? Ya kayak gitu ya, paling kita cuman bisa ingetin sama motivasi aja sih. Tapi dia tahu bahwa dia mau mencapai itu, otomatis dia berusaha sih. Iya, tapi Mama dari tadi tuh ngomongnya paling seakan-akan kecil, padahal dengan ditemani, anter ya, diingetin tuh, wah itu luar biasa banget ya Mah, pasti buat Joshua emotional supportnya, terus merasa nggak sendiri ya Mah. Jadi keren banget sih. Dan di sini kan Mama mungkin dari tadi kita banyak bicara sebagai mamanya Joshua, padahal Joshua bertiga ya, kakak adik sebagai anak tengah. Dan tadi juga sedikit cerita punya kakak pertama
pertama yang beda minatnya. Dan kebetulan kalau aku lihat juga di Instagram Joshua punya adik ya yang kebetulan Down syndrome ya Joshua ya. Adik laki-laki ya, sekarang umur 11 tahun. Umur 13. Oh 13. Nah pengen tanya nih ke Mama. Berarti ketiga anak Mama ini beda-beda banget ya cara pendekatannya ya gitu. Tadi sama kakaknya aja beda pendekatannya, sama Joshua beda. Nah untuk adik Joshua yang kebetulan Down syndrome, pendekatan parenting apa nih Mama yang mungkin berbeda? Dan pastinya Mama kan it's a very cool parent of 3. Yang jelas kan tiap anak itu unik ya. Kalau yang ini yang kecil karena dia ada special needs ya, jadi otomatis kita juga mesti belajar jadinya ya kan, karena sebelumnya nggak pernah ngalamin gitu. Yang tadinya kok kayaknya gampang-gampang aja nih ngedidiknya, yang ini kok kayaknya butuh effort gitu kan. Jadi ya kita mesti baca-baca buku, cari gali pengetahuan, dan pencapaian dari kakak-kakaknya itu nggak bisa kita samain untuk adiknya gitu loh ya. Kalau misalkan untuk Joshua pencapaiannya dia bisa mencapai prestasi, kalau adiknya mungkin saya nggak pikir anak ini harus sampai berprestasi gini gitu. Pokoknya settingnya adalah anak ini bisa mandiri, anak ini bisa gini. Jadi kemajuan kecil yang dia capai bagi saya udah membanggakan gitu ya, karena kita nggak bisa set standar yang sama kan. Jadi kita bisa jalaninnya juga nggak terlalu gimana gitu ya. Jadi anak ini perlu apa yang distimulasinya, karena dia mungkin perlu stimulasi lebih gitu untuk mencapai itu gitu kan. Apa nih mainan yang mungkin atau alat bantu apa yang kita pakai buat merangsang kemampuan dia gitu. Jadi ya set standarnya, set goalnya beda gitu ya. Iya. Pendekatan ke tiap anaknya beda gitu. Dan yang aku lihat Mama benar-benar mau belajar lagi ya dari nol, karena ya ilmu parentingnya baru lagi dan terus ya. Karena itu sih yang aku pelajarin ya, humbleness kita sebagai orang tua untuk belajar terus. Nah kalau buat Joshua, bagaimana adik Joshua tuh menginspirasi Joshua dalam memandang life differently gitu? Aku pelajari dari adik aku itu adalah dulu kayak dari dulu aku tuh jadi kayak lebih mengapresiasi step-step kecil gitu dalam kehidupan. Jadi kayak contohnya dulu adik aku bisa nulis suatu kata itu kayak kita seneng banget gitu, dan kita mengapresiasi sebuah maksudnya lebih bersyukur dengan hal-hal kecil di kehidupan gitu. Karena ya memang kehidupan itu kan ya bisa dibilang anugerah gitu, dan semua step-step kecil yang kita lakukan itu perlu diapresiasi gitu. Jadi ya dengan adanya adik aku jadi lebih sadar akan hal itu, dan ya gitu sih, jadi lebih bersyukur aja. Jadi lebih appreciative ya. Nah gimana kalau keluarga Joshua biasanya celebrating wins dari masing-masing anaknya tuh stylenya bagaimana sih? Mungkin aku mau tanya Mama kali ya, kalau ada ya misalnya Joshua masuk Oxford, adik Joshua dapat milestone baru, itu bagaimana keluarganya meng-celebrate-nya Mama biasanya? Mungkin pertama-tama paling kita salamin ya kan, otomatis selamat gitu, kita semua tepuk tangan, kita happy lah ya, kita ngobrol-ngobrol sharing, wah ternyata begini-begini, wah puji Tuhan begini-begini gitu ya. Paling kita saling ngobrol satu sama lain. Terus kadang-kadang juga yuk kita keluar makan gitu ya, nanti dari weekend kita mau kemana nih, Jos kamu usul mau kemana, atau Cici usul kita mau kemana makan gitu. Jadi kayak ya kebersamaan, pencapaian salah satu anggota keluarga, kita semua seneng gitu, apapun bentuknya ya, terlepas besar apa kecil, kita appreciate, kita dukung gitu, kita sharing satu sama lain, kita bisa ketawa bareng, kita ini bareng gitu ya. Oke, nah mungkin aku pengen tanya Joshua ya, aku pernah lihat ya konten yang
Joshua share di sosial media. Nah, apa sih pesan yang pengen Joshua sampaikan mungkin untuk adik Joshua? Kan kebetulan nih special needs nih, tapi sebenarnya pesan apa yang Joshua ingin sampaikan bahwa special needs ini sebenarnya ya seperti namanya spesial gitu. Ya jadi sebenarnya tujuan kita membuat account itu Broses of DS adalah salah satunya untuk mengedukasi. Jadi kayak nunjukin sebenarnya apa sih Down syndrome, dan juga meluruskan mungkin kayak miskonsepsi yang ada di masyarakat gitu. Oh ya, apa karena, biasanya yang ada tuh Josh? Banyak yang menggunakan Down syndrome misalkan sebagai ejekan gitu atau ngata-ngatain gitu. Dan juga gak ngerti sebenarnya Down syndrome itu kondisi yang disebabkan oleh apa gitu. Jadi kayak contohnya waktu itu aku ada lihat kayak orang nge-tweet ngapain gitu, pokoknya melakukan sesuatu bisa jadi Down syndrome gitu. Itu kan sebenarnya salah gitu. Jadi itu mengedukasi, dan juga kita itu mau ngasih wadah atau platform gitu untuk saudara-saudara dari orang yang memiliki Down syndrome untuk bisa sharing juga kan cerita mereka, kayak pengalaman mereka. Jadi ya harapan kita sih supaya orang-orang dengan Down syndrome atau dengan special needs lainnya itu bisa lebih diterima masyarakat, dan juga bisa dapat opportunity juga gitu di masyarakat. Karena sekarang di Indonesia menurut aku masih banyak yang bisa perlu dikembangin gitu. Ya tadi kan special needs gitu ya, sebenarnya kan ada skill-skill kemampuan spesial yang melebihi orang lain gitu ya. Nah, berarti kan Joshua sekarang buat platform ya untuk mengadvokasikan tadi mengenai Down syndrome supaya orang tuh lebih paham. Nah, emang apa nih titik di mana yang memotivasi Joshua untuk membuat itu, tapi dari yang pengalaman yang adik Joshua rasakan gitu? Apakah ada yang secara personal gitu? Ya, sebenarnya yang bikin ini kan yang ngurus itu aku dan cici aku, dan juga ada sepupu aku satu yang juga bikin kontennya gitu. Jadi kayak kami mikir waktu itu ngelihat bahwa sebenarnya komunitas-komunitas Down syndrome itu ada untuk orang tua, ada komunitas untuk orang tua anak Down syndrome ya. Dan kami mau bikin itu tadi wadah untuk saudaranya untuk sharing juga, dan sekaligus untuk untuk sharing, untuk berbagi pengalaman dan berbagi edukasi juga dengan orang lain. Ya sebenarnya tujuan utamanya untuk orang-orang mengerti dan supaya orang-orang bisa lebih paham aja sih. Oke, mungkin kan tadi sharing pengalaman ya, jadi mungkin ada pengalaman lagi dari orang, boleh di-share nggak nih pengalaman yang sebenarnya kamu pengen lebih banyak nih orang tahu ini gitu, karena jarang nih dibahas. Jadi sebenarnya yang kami bagikan di account itu bukan cuma cerita kami, tapi juga cerita dari orang-orang yang sharing juga dengan kami. Oke. Bisa saling sharing gitu maksudnya. Oke, tadi kan platform ini ya, @Broses of DS itu nge-share pengalaman dan juga pengetahuan yang orang tuh jarang tahu nih tentang Down syndrome. Memang boleh di-share nggak nih, mungkin pengetahuan apa sih yang orang tuh jarang tahu gitu? Mungkin ini bisa dari pengalaman yang lain atau bagaimana tuh Josh? Mungkin yang orang belum sebenarnya paham itu adalah stigma-stigma mengenai orang dengan Down syndrome. Kayak bagaimana mungkin orang-orang mikir mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Atau mungkin penyebab kenapa orang mendapat Down syndrome, karena Down syndrome itu kan tidak didapat, tapi kita orang tuh lahir dengan Down syndrome. Dan sebenarnya orang Down syndrome itu bisa loh melakukan banyak hal dan capable untuk melakukan bisa mandiri dan hidup sendiri gitu. Jadi ya kami ingin menunjukkan bahwa itu sih, meluruskan stigma-stigma yang ada yang negatif mungkin terhadap Down syndrome, dan juga menunjukkan bahwa orang-orang dengan Down syndrome itu sebenarnya hebat gitu. Dan tadi kan aku setuju, salah satu stigma yang harus diluruskan tuh bahwa orang dengan Down syndrome tuh tidak bisa diedukasi atau bisa diajarin, padahal nyatanya mungkin beda ya Mama. Boleh di-share nggak mungkin ya salah satu yang berbeda cara kita mengedukasi itu seperti apa ya Mama? Yang jelas mungkin kalau anak-anak dengan Down syndrome itu kita harus lebih sabar, lalu menjelaskan sesuatu. Mungkin kalau
misalkan belajar membaca, selain membaca tulisan kita sertain gambar. Jadi visualnya juga berkembang ya. Terus ya seperti anak biasa sih, kita perdengarkan musik, kita ini olahraga, misalkan ajarin dia berenang, ajarin sama aja sih. Cuman bedanya mungkin butuh waktu dan pengulangan yang lebih banyak gitu. Mungkin kalau anak-anak biasa belajar membaca, menulis lebih cepat. Mereka bisa juga, cuman lebih harus sering diulang gitu ya. Mungkin kalau matematika memang challenge-nya lebih susah ya, karena matematika ada hal-hal yang rumit ya. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa ngitung, nggak bisa apa gitu. Tetap bisa, cuman metodenya aja gitu ya. Mungkin kita juga perlu belajar sih gimana sih ngajarin begini. Paling bisa bertukar pikiran dengan sesama orang tua yang menghadapi masalah yang sama sih. Oh, anak gue caranya begini gitu, anak ini gini. Atau juga ditanya di sekolah, oh di sekolah kan kasih alat bantu untuk dia lebih paham gitu. Jadi ya memang bisa gitu menjawab stigma yang ada, bisa banget kok ya untuk diajarin, diedukasi sampai akhirnya bisa. Cuma ya tadi ya mama lebih butuh repetisi dan teknik-teknik khusus ya. Cari jalannya ya. Seperti tadi misalnya kalau belajar baca ada visualnya juga gitu ya. Nah nextnya nih pengen lebih tanya pengalaman Joshua di COC ya gitu kan. Kemarin top 6 COC itu gak kebayang ya susahnya nembusnya tuh kayak gimana. Boleh ceritain gak? Tapi awalnya bisa masuk COC itu karena dihubungin atau kamu daftar? Karena waktu itu kan buka ya pendaftaran secara publik. Waktu itu sih sebenarnya pas sudah dibuka pendaftaran aku udah sempat mau daftar gitu. Karena emang cukup menarik yang season 1-nya. Jadi kayak aku mikir kayaknya boleh juga nih ikut season 2. Tapi belum lama setelah aku tahu bahwa itu buka pendaftaran, aku dihubungin juga. Jadi ya udah sekalian. Jadi aku bilang iya dan akhirnya ikut tahap-tahap seleksinya kayak tes, interview dan sebagainya gitu. Terus kemarin tuh kan akhirnya masuk ya ke COC, terus ketemu orang-orang yang apa ya, aku bisa bilang sefrekuensi, azin jago-jago semua gitu ya. Apakah di awal kamu merasa intimidated atau enggak juga ya? Pede-pede aja bisa. How do you feel gitu? Sebenarnya pede menang sih enggak juga. Cuman aku bukan terintimidasi sih, karena aku ngelihat orang-orang bahwa peserta-peserta lain itu keren-keren banget dan jago-jago banget. Justru aku mikir permainannya akan jadi seru gitu, karena kan competitionnya bakal jadi lebih menantang gitu. Jadi buat aku sih exciting aja, bakal bikin jadi lebih exciting aja sih. Dan ya kalaupun aku kalahnya sama orang keren gitu. Dan itu kemarin kan yang rame tuh waktu ikut game Multiverse Combat ya, yang numeric logic tuh kamu yang paling pertama. Oh, iya. Bisa selesai. Itu karena kamu pernah ketemu soal serupa atau pakai trik-trik gimana, itu gimana ceritanya bisa jadi yang pertama selesai? Iya. Kalau soal serupa aku pernah lihat sih, karena di season 1 kan udah pernah keluar juga. Dan juga mungkin dulu kalau SD lomba sempat ada soal kayak gitu, tapi itu bukan jenis soal yang aku latih gitu. Maksudnya memang ada teknik atau observasi yang bisa aku lakukan mengenai soal itu, jadi aku bisa kerjain. Tapi ya bukan aku spesifik latihan soal seperti itu gitu. Dan kalau pas gamenya itu cukup menarik, karena aku pas mulai gamenya kan itu ada beberapa board, dan boardnya itu yang bikin susah adalah bisa direbut orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih lambat, kita nggak bisa kumpulin jawaban kita untuk soal itu. Nah yang lucu adalah saat aku main game itu, di board aku tuh kayak nggak ada orang gitu. Maksudnya yang sebelah aku pergi ke board lain. Jadi untuk kebanyakan gamenya aku ngerjain boardnya sendirian. Jadi ya cukup beruntung aku bisa ngerjain soalnya ya sendiri gitu. Walaupun emang ada beberapa saat yang orang datang ke board aku, tapi ya aku jadinya akhirnya lebih cepet sih. Iya. Boleh nggak di-share kayak menurutmu momen paling memorable ketika ada di COC itu apa?
Paling memorable mungkin sebenarnya di game terakhir sih sebenarnya. Karena Oh ya, yang top 6 ya? iya, game terakhir menurut aku game paling seru karena banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Kayak bisa kayak aku kan jatuh gitu tiba-tiba turun dari tangga. Jadi menurut aku cukup menarik karena cukup unexpected sih yang bisa terjadi di situ. Dan bisa saling challenge gitu menurut aku cukup menyenangkan juga sih ya. Kayak plot twist gitu ya. Iya. Gak cuma mikir tapi ada sisi ya keputusan kayak gitu ya. Dan ini pengen tanya Mama Selvia kan ini pertama kali berarti Joshua tuh ikut lomba. Biasanya kan ikut lomba ya udah ikut lomba ya. Ini kan ditayangkan gitu ke publik. Itu bagaimana reaksi atau perasaan Mama pas pertama kali nonton? Pasti kita ada deg-degannya juga sih. Wah, dia bisa nggak? Wah, ternyata susah nih. Wah, ternyata ini saingannya juga jago-jago nih gitu ya. Kita happy aja sih, excited waktu nonton. Terus kalau dia berhasil menyelesaikan tiap tantangan dan lolos di babak selanjutnya, ya ada perasaan bangga ya. Otomatis ya. Dan kita nonton tuh nggak cuma saya sendiri gitu. Cicinya ikut nonton, papanya, adiknya, ayo kita nonton gitu. Jadi kita saling emang dukung. mendukung gitu. Dan dia kan anaknya juga, ya udah gimana Jos ini kan dia lihat aja tuh aku di situ. Oh ya berarti nggak dikasih tahu ya ke Mama kalau Joshua sampai top 6 enggak? Enggak, Jadi sambil nonton Iya, aja ya? Iya. Jos gimana lihat. Dan dia nggak ada ekspresi, nggak ada suara, jadi kita Bisa nonton. acting ya. Bener nih kayak kebayang Joshua senyum aja. Tapi sebenarnya memendam ini nih aku lolos nih. Oh iya dan apa perubahan terbesar ketika kamu ikut COC Jos? Ya mungkin itu sih lebih terbiasa untuk di depan kamera gitu karena biasanya aku di Instagram juga kan aku nggak bikin video kayak ngomong di depan kamera dan sebagainya. Kalau ini kan gara-gara COC ini aku jadi ya lebih terbiasa untuk ngomong dan ya mengungkapkan pikiran aku gitu di kamera gitu. Kalau bagi Mama ada nggak perubahan yang kelihatan dari Joshua sebagai point of view Mama? Ya itu ya dia jadi kalau disuruh spontan ngomong lebih ya udah lebih berani. Terus kalau biasanya dia kan kalau medsos gitu kan jarang banget ngepost. Emang nggak ada, paling pertama kali sebelum COC paling 1-2 post aja udah gitu, dia nggak pernah. Kalau sekarang dia kan jadi lebih lebih terbuka lah ya, lebih expose ke medsos, malahan bisa TikTokan juga. Teman-temannya lebih banyak gitu ya. Ya lebih ceria lah kelihatannya. Oh iya. Tapi menurut Joshua ada nggak kayak saingan yang salah satu saingan sulit nih selama ikut COC? Mungkin yang sulit kayaknya dari game-gamenya kelihatannya cukup bisa ngalahin gitu. Deo sih. Oh ya kenapa tuh? Karena aku kemarin sempat mikir-mikir lagi, kira-kira dari game-game itu siapa sih yang paling sering ngalahin aku gitu, dan ternyata seingat aku sih Deo gitu. Dan kalau nggak salah kita di game yang aku dan Deo barengan main gitu, kalau nggak salah nilai kita tuh 4-4 gitu. Jadi Deo ngalahin aku 4 kali, aku ngalahin Deo 4 kali gitu. Oh jadi saling bantai-membantai ya? Iya, seingat aku Deo paling banyak sih. Iya, nah ini kan juga bentar lagi kamu bakal balik ya kuliah di Oxford, dan ya katanya anak-anak COC ini kalau abis final chapter takutnya goib, gak ngupdate lagi karena udah sibuk ya pasti. Nah ini jadi penasaran kalau misalnya kamu sekarang kuliah di Oxford kan berarti yang jauh sendiri ya Mama anaknya ya. Kalau kakak adik yang lain kan di Indonesia ya. Itu gimana cara maintain komunikasi sama keluarga supaya masih keep in touch? Karena kesibuk juga ya kan di sana banyak tuntutan akademik. Kalau komunikasi sih kita biasa sempetin untuk video call sih biasanya. Kayak ya update mungkin dari WhatsApp, tapi kalau misalnya ada waktu kita sempetin untuk video call. Dan juga kebiasaan kalau misalnya pas aku di Jakarta itu kan kita sering juga kalau malam berdoa bareng gitu. Kalau aku di Inggris, aku juga kalau misalnya lagi video call
kalau lagi malam di Jakarta kita suka video call dan sekalian doa bareng gitu. Oh ya, ada doa bareng. Jadi itu kayak ritual keluarga juga ya, biar makin. Tapi nggak setiap hari kalau doanya itu. Kalau dia lagi sibuk sih nggak ya. Ini kan nanti kamu mau balik ke Oxford, tapi sebelumnya aku pengen tanya, apa culture shock yang kamu alami ketika kamu masuk ke Oxford? Oke, culture shock sebenarnya lebih aku kan udah cari-cari dulu kira-kira kuliah di Inggris tuh gimana sih. Jadi kebanyakan culture shock mungkin gak terlalu shock-shock banget. Tapi yang aku gak expect itu adalah budaya belajar sendirinya tuh lebih banyak gitu. Jadi kayak aku harus belajar di luar dari lecture itu lebih banyak. Karena kita tuh ujian itu hanya 1 tahun itu kan sekali gitu. Jadi di akhir tahun baru semua ujian tuh di akhir tahun gitu. Selama term itu nggak ada ujian. Jadi mungkin perlu ini ya kayak disiplin untuk self study dan karena kalau misalnya di sekolah misalkan itu kan ulangannya banyak gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau kita harus belajar untuk ulangan itu. Kalau ini ujiannya di ujung banget, bisa aja kita kayak selama kuliah tuh ya udah nanti aja gitu kan belajarnya gitu. Nah tapi kalau di situ ya kita harus ngedorong diri sendiri untuk belajar terus. Dan ya itu sih belajar juga mungkin dari profesor-profesornya yang ngajarin kayak, soalnya kita ada sesi tutorial dan ya di situ kita harus kita sendiri yang mau cari tahu tentang pelajaran itu dan gali lebih dalam sendiri gitu. Di luar dari lecture yang udah dikasih gitu sih. Karena cuma ujian di akhir, tapi jarang ada quiz exam gitu. Bukan jarang, nggak ada sama sekali. Oh ya, padahal quiz gitu juga jarang. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi berarti gapnya berapa lama tuh dari awal masuk sampai dari awal ya ujung tes? Awal itu kan Oktober, ujung tes tuh biasanya Juni gitu. Jadi per term gitu ya. Berarti tuh kalau udah ketinggalan jauh ya. Jadi gimana cara kamu keep up with the pace? Apakah kayak dengan peer, make sure ada peer circle yang saling check on each other, atau gimana biasa cara kayak gitu sih. Kita ngebahas kira-kira kayak kalau misalnya ada yang kita nggak ngerti, kita juga, aku sering bahas mungkin di grup. Soalnya kalau di Oxford itu ada college, dan college itu kecil-kecil gitu kan. Jadi kayak anak computer science di college aku tuh sedikit. Jadi bisa bahasnya lebih enak gitu karena orangnya sedikit. Dan ya kayak gitu sih. Dan juga harus ya itu dorongan diri sendiri, kayak disiplin untuk bisa keep up gitu. Sampai akhirnya bisa keep up ya. Kalau house itu kayak di Harry Potter gitu gak sih? Benar. College itu kayak house namanya di Harry Potter. Nama house college gitu ya? Ada. Iya, udah kayak vibes-nya Harry Potter banget lah ya kalau di Oxford. Ini gak terasa nih Mama Sylvia, Joshua, kita udah sampai di penghujung obrolan kita. Dan ini buat closing ya, mungkin dari Joshua dulu ya. Mungkin apa sih harapan kamu ke depannya? Kan selama ini kamu ya pursuing a lot of achievements, terus juga sekarang kuliah di Oxford. Bagi kamu pribadi, apa nih harapan kamu ke depannya dengan perjalanan kamu ini? Kalau aku sih menghadapi masa depan itu kayak step-step kecil dulu ya. Aku mungkin gak ngelihat terlalu jauh. Aku selalu prinsipnya kayak melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan hari ini. Jadi kayak besok tuh bisa mencapai versi aku yang terbaik besok gitu. Jadi untuk sekarang ya tujuan aku lulus dulu. Karena aku kuliah tuh S1, S2 dalam 4 tahun di Oxford. Oh, jadi nanti kamu rencana langsung S2 dalam 4 tahun gitu? Iya, karena offernya 4 tahun langsung dapat masters. Oh, baru tahu. Dapet. Oh, jadi bukan S1 yang 3 tahun itu ya? Bisa pilih kalau 3 tahun mau lulus bisa dapat bachelor's. Tapi kalau lanjut tahun keempat, kalau memenuhi kriteria bisa langsung masters gitu. Oh ya, mendingan langsung ya. Iya. Jadi ya rencana aku lulus dulu ini masters, dan ya semoga bisa lancar, dan nanti aku semoga bisa berkontribusi ke masyarakat atau ke negara gitu. Ya nanti kerjaan yang nyari Joshua lah ya kalau ngelihatnya ya. Nah terakhir nih kan
Again, jujur makasih banyak ya Mama udah hadir di tengah kesibukannya. Di sini kan pasti yang nonton nih banyak mama-mama, new mom kayak aku, atau juga bahkan banyak yang emang pengen berprestasi gitu kayak Joshua, pengen tahu kisi-kisinya. Tapi di sini kan dengan menghadirkan Mama itu kita jadi tahu apa sih parenting yang emang membimbing Joshua, anak-anak Mama untuk ke titik yang sekarang. Nah, untuk menutup nih, pengen tanya apa harapan Mama untuk Joshua ke depannya? Ya, pesan Mama sebagai orang tuanya mungkin yang ingin disampaikan ke Joshua sebagai penutup kita kali ini. Kalau doa seorang mama sih pasti pengen anaknya berhasil ya. Hidupnya berhasil, berbahagia, tapi juga tetap dekat sama Tuhan gitu ya. Hidup taatlah sama perintah Tuhan gitu, tetap berjalan sama Tuhan, sebab nanti kamu berhasil, beruntung karena Tuhan yang tolong kamu. Gitu, itu aja sih harapan saya atau kami lah sebagai orang tua gitu. Ya, terima kasih banyak Mama, terima kasih banyak Joshua udah sharing kali ini. It's very useful. Jujur aku belajar banyak banget dan I believe you guys learned a lot as well. Jadi kalau teman-teman ada insight boleh nih tag di Instagram kita dan juga @bossmama.society buat sharing-sharing apa yang kalian pelajari. Jadi itu aja. Thank you so much untuk kehadirannya sama-sama. Joshua, Mama. Banyak. And I'll see you guys on the next episode. Bye.